warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunggal Karya Era Sasti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, akan mengambil video pembelajaran guna memenuhi penilaian uji kinerja guru. Marilah sama-sama kita menonton video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai berdoa bersama-sama. Silakan Fajri membantu Ibu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fajri atas bantuannya ya. Nah, setelah berdoa, suasana kelas menjadi lebih tenang ya. Tadi ketika Ibu masuk, sekilas Ibu sudah mengecek kerapian, kebersihan kelas ini. Artinya kelas ini sudah siap ya untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu seperti biasa akan mengabsen. Yang namanya dipanggil, silakan mengangkat tangan. Alodia, Angelika, Rifki Kurniawan. Oke, artinya hari ini alhamdulillah sekali ya, semuanya sekolah dengan kondisi sehat walafiat. Nah, pagi ini Ibu ingin memulai pembelajaran dengan mengingatkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Materi minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Ya, runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, ada yang bisa menyimpulkan kembali, mengingat kembali kerugian apa yang dirasakan oleh rakyat Vietnam atas peristiwa tersebut. Ada yang bisa membantu? Silakan Septi berdiri. Akibat peristiwa Vietnam Selatan, banyak rakyatnya yang mengalami kerugian, Bu. Betul. Yaitu rakyatnya yang menderita dikarenakan kehilangan hak-haknya, tempat tinggalnya, dan wilayahnya, serta pekerjaannya. Betul. Terima kasih Septi. Jadi betul ya yang diucapkan oleh Septi bahwa karena runtuhnya Vietnam Selatan yang disebabkan oleh perang ya, banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh rakyat. Salah satunya hak kita sebagai manusia. Apa saja? Banyak. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak bekerja, hak merasa nyaman, itu sudah hilang semua. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena hari ini kita akan membahas hal yang sama. Kerugian yang dirasakan rakyat, tapi beda versi. Ya. Ada satu istilah secara universal dikenal dengan apartheid. Pernah mendengar istilah itu? Pernah? Pernah ya. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau pernah artinya memahami maknanya. Ada yang bisa menjelaskan arti dari apartheid? Ada yang bisa membantu? Silakan Rifki berdiri. Apartheid adalah legalisasi diskriminasi ras antara golongan kulit putih dan dengan golongan kulit hitam. Betul, kuncinya itu di golongan kulit putih dan golongan kulit hitam. Nah, siapa yang dimaksud dengan golongan kulit putih di sini? Zakaria, siapa golongan kulit putih? Orang yang berasal dari Eropa. Fajri, golongan kulit hitam siapa di sini? Orang yang berasal dari bagian-bagian timur seperti Afrika. Oke ya. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Nah, tapi di sini Ibu ingin kalian mengkaitkan apa persamaan
dari runtuhnya Vietnam dan apartheid ini? Ada yang bisa membantu? Safa? Apa persamaannya? Safa? Lupa Bu. Yang lain? Silakan Nak. Siapa namanya? Anissa. Maaf ya, Ibu nih agak-agak lupa. Silakan Anissa. Sama-sama kehilangan haknya. Kalau Vietnam itu dia haknya direbut karena perang. Kalau misalnya apartheid itu direbut oleh sesama manusia atau oleh orang lain, itulah orang-orang kulit putih merebut hak-hak orang-orang kulit hitam. Betul sekali ya. Jadi persamaannya itu ya, rakyat sama-sama merasa dirugikan. Bedanya itu hanya terletak di peristiwanya saja. Kalau runtuhnya Vietnam itu diawali dengan peperangan, tapi kalau politik apartheid itu karena masuknya orang golongan kulit putih ya, memasuki wilayah Afrika Selatan. Nah, kita lihat jadi hari ini ya, kita akan membahas mengenai hancurnya apartheid di kawasan Afrika Selatan. Di sini Ibu memiliki PowerPoint ya. Nah, perhatikan PowerPoint di depan. Nah, di depan ini ada gambar poster film. Kalau kalian kaum milenial itu sesuatu yang sangat biasa menonton film. Ada yang pernah menonton film ini? Belum, artinya kurang milenial ya. Ya, betul. Adapun film ini juga berisi sesuatu yang berkenaan dengan yang akan kita bahas. Nah, jadi film Endgame ini itu membahas mengenai perkembangan, kemunculan dari politik apartheid sampai dengan upaya menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini ya kita akan membahas sekali lagi penjelasan mengenai berakhirnya jadi apartheid ini adalah sesuatu yang universal dan menarik sebagai proses pembelajaran kita bahwa yang namanya manusia di dunia ini ya sama walaupun kita berbeda ras. Yang menciptakan ras itu bukan manusia, tapi Tuhan. Jadi sifat ras ini unik, tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik. Siapa peserta didik? Kalian Nak ya. Melalui kegiatan metode ceramah bervariasi dan pengamatan gambar mampu menganalisis munculnya politik apartheid di Afrika Selatan. Kedua, peserta didik melalui kegiatan tanya jawab dan penayangan PowerPoint mampu menganalisis pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan. Ketiga, kegiatan pengamatan video pembelajaran mampu menganalisis upaya perlawanan terhadap politik apartheid di Afrika Selatan. Kemudian peserta didik melalui pengerjaan LKPD mampu merekonstruksi sejarah kontemporer dunia mengenai berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Terakhir, peserta didik melalui kegiatan diskusi mampu menyajikan hasil rekonstruksi sejarah kontemporer dunia mengenai berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan dengan benar. Jadi dari tujuan pembelajaran ini saja sudah kelihatan ya langkah-langkah di dalam pembelajaran pada pagi ini. Nah, selanjutnya, materi indikator pencapaian, penilaian, dan model yang akan Ibu gunakan. Materi sudah Ibu jelaskan di awal, kita akan membahas mengenai politik apartheid.
Kemudian indikatornya itu sudah Ibu jelaskan tadi di dalam tujuan pembelajaran. Penilaian, jadi penilaian di sini itu berbasis HOT. Jadi nanti kalian akan diberikan soal yang berbasis HOT, High Order Thinking, ya. Dan model pembelajaran hari ini itu Ibu menggunakan problem based learning, yaitu model pembelajaran memecahkan masalah, yang mana masalahnya nanti itu Ibu tuangkan dalam bentuk LKPD. Selanjutnya ya, untuk memulai pembelajaran inti, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nah, silakan keluarkan handphonenya karena pretestnya akan Ibu kirim lewat WA group. Kalian tadi sudah mengerjakan pretest? Ya. Nanti hasilnya Ibu lihat setelah proses pembelajaran ini. Nah, hari ini tadi Ibu katakan di awal ya, kita akan membahas politik apartheid. Memang sudah ada beberapa teman kalian yang telah membantu ya menjelaskan konsep dari politik apartheid itu sendiri. Nah, yang kalian lihat dari PowerPoint yang telah Ibu sediakan di sini ada penjelasan sedikit mengenai politik apartheid. Jadi istilah apartheid ini berasal dari bahasa Afrikaans. Terdiri dari dua kata, yaitu apar yang artinya terpisah dan juga heid yang artinya sistem atau hukum. Nah, jadi secara umumnya apartheid ini adalah sistem hukum yang terpisah. Maksudnya ya, golongan ini yang golongan kulit putih dan golongan kulit hitam ini tidak memiliki persamaan di dalam bidang hukum, di dalam bidang kebijakan, di dalam bidang politik. Yang mana orang kulit putih itu menguasai wilayah dan orang kulit hitam itu diusir dari wilayah negara mereka sendiri ya. Hal yang harus digarisbawahi di sini ya anak-anak, dalam sistem apartheid adalah legalisasi hukum. Jadi dilegalisasi hukum diskriminasi ini artinya diperbolehkan terhadap orang kulit berwarna atau kulit hitam. Padahal PBB mengatakan yang namanya manusia itu ya tidak ada perbedaan hak, semuanya sama. Selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada foto ya. Ada foto berupa dua tangga. Yang mana satu tangga itu bertuliskan net blanks non Europe only, net blanks Europe only. Itu artinya ya, yang sebelah kanan ini khusus tangga orang Eropa atau kulit putih, yang sebelah kiri itu khusus tangga orang kulit hitam. Nah, apakah hanya tangga saja yang berbeda? Tidak, semuanya. Di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, semuanya dibedakan, termasuk menikmati fasilitas pun mereka berbeda. Jadi orang kulit hitam itu tidak boleh menikmati fasilitas dari orang kulit putih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ya, nah, di sini kan Ibu katakan, gambar di slide ke-7 tadi menunjukkan bahwa orang kulit hitam dan orang kulit putih ketika berjalan tidak boleh di dalam satu area. Betapa kejam sekali, ya. Nah, di sini Ibu memiliki video. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada pembelajaran sejarah, khususnya sejarah kelas 12 untuk program Studi IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul mengenai berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi tersebut,
Mari kita lihat dulu pengantar materi berikut ini. Nah, tahukah kalian bahwasanya benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Nah, kenapa disebut dengan benua hitam? Karena rata-rata ras yang mendiami benua Afrika ini adalah orang-orang yang berkulit hitam. Namun ketika kita ketahui, khususnya di Afrika Selatan, kita dapat melihat ada beberapa yang ras berkulit putih. Nah, mengapa mereka bisa berada di Afrika Selatan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi berikut ini. Kemudian, bagaimanakah pemberlakuan apartheid semenjak Inggris berkuasa di Afrika Selatan ini? Tadi sudah kalian tonton ya mengenai politik apartheid. Nah, di sini ada video selanjutnya yang Ibu sudah siapkan, yang mana video ini berisi mengenai tokoh atau orang yang memiliki upaya perlawanan agar Afrika itu terlepas dari politik apartheid. Welcome to our channel. Apa yang kalian ketahui tentang Nelson Mandela? Nelson Mandela seolah tak hanya milik rakyat Afrika Selatan. Terbukti ketika ia wafat 2013 silam, seluruh dunia seolah terbuka atas kepribadian revolusioner yang dikenal berhasil melawan sekaligus menghapus politik rasisme di Afrika. Biar bisa lebih dekat, kalian simaklah ulasan ini sampai selesai. Tahukah kalian bagaimana kehidupan awal seorang Nelson Mandela? Yang belum tahu kita infokan ya. Mandela lahir di desa kecil Afrika Selatan bernama Bezo pada 18 Juni 1918, beberapa bulan sebelum Perang Dunia I berakhir. Saat lahir, ia diberi nama depan Rolling Ball. Oke, itu adalah video Nelson Mandela. Ya. Nah, tadi sudah kita tonton video tersebut ya. Jadi dari video tersebut, dari penjelasan yang Ibu berikan ya, seharusnya kita semua di sini bisa menjelaskan mengenai politik apartheid secara lebih mendetail dan juga dampaknya. Walaupun tidak Ibu jelaskan mengenai dampak, tapi kita sudah bisa mengetahui dampaknya baik itu secara regional maupun secara global. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Menurut kalian, kenapa politik apartheid ini dikecam oleh dunia internasional? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, silakan Rizky. Kegiatan politik apartheid di Afrika Selatan itu dikecam dan mendapat pertentangan dari dunia internasional karena politik apartheid itu melegalkan rasialisme terhadap orang-orang kulit hitam, sehingga itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Betul sekali. Jadi kesimpulannya ya, kenapa politik apartheid ini mendapatkan kecaman dunia internasional? Karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Salah satu hak kita ya, itu berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia lain, terlepas dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, adat dan agama yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita masuk ke langkah pembelajaran selanjutnya? Siapa yang ingin bertanya? Silakan Angelica. Dari pembahasan Ibu sebelumnya, politik apartheid ini sangat merugikan penduduk asli Afrika Selatan. Pertanyaan saya, bagaimanakah pengaruh politik apartheid ini bagi kehidupan penduduk asli Afrika Selatan, Bu? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bisa kita pahami bersama ya, apa dampak politik ini ya bagi orang Afrika Selatan itu sendiri. Salah satu dampaknya ya, ini membuat masyarakat Afrika itu merasa rendah diri dibandingkan ras-ras yang lain. Karena mereka pada masa politik apartheid itu dibuat seolah-olah ras mereka itu paling jahat sedunia. Jadi itu adalah membuat orang tadi merasa
rendah diri sebagai manusia. Oke, semuanya bisa memahami sampai di sini? Nah, selanjutnya ya, kita akan masuk dengan pembagian kelompok. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, Ibu katakan ya bahwa kalian itu dituntut untuk merekonstruksikan proses sejarah runtuhnya politik apartheid dalam bentuk penugasan di LKPD. Nah, langkahnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Bisa kalian lihat ya, kelompoknya ada 4, terdiri dari 5 orang per kelompok. Sekarang kita mulai menyusun bangku dan duduk sesuai kelompok. Empat saja. Kursi yang tidak dipakai itu bisa dikosongkan. Nah, kelompok sudah dibagi ya. Yang harus kalian lakukan di dalam proses diskusi kelompok ini yaitu membahas secara bersama-sama ya masalah yang ada di dalam LKPD. Sebelumnya, Ibu akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar, yang mana bahan ajar ini digunakan sebagai referensi kalian dalam menjawab masalah ya. Tolong dibantu untuk setiap kelompok di belakang. Selanjutnya, ini lembar kerja peserta didiknya sudah Ibu siapkan ya. Silakan kalian baca. Apabila tidak mengetahui atau kurang memahami bahasa yang ada di dalam LKPD, itu silakan bertanya dengan Ibu ya. Baik, silakan diskusi terlebih dahulu. Benzema dan Singo. Gua maksudnya apa? Yang mana, Nak? Diskriminasi nih, Bu. Oh, diskriminasi itu artinya perbedaan. Ya, bisa digarisbawahi, diberi penjelasan. Ada yang ingin ditanyakan? Perang Buerto. Perang? Oh, ini perang yang terjadi pada saat politik apartheid itu diberlakukan. Ya. Bahasanya ada yang mudah dipahami? Mudah. Bisa ya. Isi LKPD-nya sudah dipindahkan? Bagaimana kelompok 4? Kelompok 3, ada yang ditanyakan? Aman ya. Oke, jadi kalau kalian sudah mendapatkan hasil diskusi, silakan dipindahkan jawabannya ke LKPD. Bagi yang belum memahami masalah atau pertanyaan yang Ibu buat, boleh kalian tanyakan kembali. Apabila telah selesai ya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi tadi sehingga kawan-kawan kalian ya itu bisa mendengar hasil diskusi yang lain. Nah, hasil diskusi sudah kalian pindahkan ke dalam LKPD? Siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok 1, silakan. Anggota
Anggota kelompok 1 maju semua. Ibu di belakang ya. Aku sampai. Silakan anggota kelompok 1 memperkenalkan dirinya. Walaupun sudah kenal ya, tapi alangkah lebih resminya memperkenalkan diri dan membacakan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Hafiz Hidayatullah. Nama saya Angelika Putri. Nama saya Anissa Laili. Nama saya Lydia. Nama saya Bunga Cika Lestari. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Ada beberapa poin dasar yang kami temukan pada diskusi kami tadi, yaitu apa dasar munculnya politik apartheid, apa itu politik apartheid, dan bagaimana fase-fase politik apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Kemudian, peran Nelson Mandela untuk menghapuskan politik apartheid yaitu menambah persentase kulit putih di Afrika. Nelson Mandela juga berjuang menegakkan HAM di Afrika Selatan dan juga membentuk Partai African National Congress atau yang lebih dikenal sebagai ANC. Kemudian, partai ini beranggotakan orang-orang kulit putih yang menguasai pemerintahan Afrika Selatan. Sekian hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 telah membacakan hasil diskusinya. Bagi kalian ya dari kelompok lain, ada yang ingin kalian tanyakan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan kelompok 2 sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zakaria Ridho Setiawan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Berdasarkan bahan ajar yang telah kalian beri, analisislah latar belakang serta tujuan diberlakukannya politik apartheid itu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Baik, pertanyaan dari kelompok 2 tadi adalah analisis latar belakang serta tujuan diperlakukannya politik apartheid ini. Untuk tujuannya itu diberlakukan apartheid yaitu rasial, pengelompokan antara kulit putih dan hitam, dan supremasi, yaitu penguatan peraturan yang dibuat agar politik apartheid benar-benar sadis. Kemudian latar belakang politik apartheid yaitu pembuat kebijakan politik yang dibuat oleh mayoritas di dasar pemerintah ras atau etnis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah kelompok 2 sependapat dengan kami? Ya. Jadi sudah bisa diterima ya jawaban dari kelompok 1. Nah, baik, silakan duduk kelompok 1 ke bangkunya, ke tempat duduknya masing-masing. Untuk menghargainya, kita berikan apresiasi tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah saksikan ya diskusi, dan kita juga sudah saksikan teman-teman kalian mempresentasikan hasilnya. Sangat baik ya, walaupun perbedaan pendapat pasti kita dapatkan, tapi ini adalah warna-warni di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kalian buat kritik dan saran. Apa saja kekurangan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apabila telah selesai, bisa dikumpulkan dengan Ibu untuk menjadi bahan penilaian. Benzema ada di sini. Sudah kalian tuliskan kritik saran untuk kelompoknya? Boleh mengumpulkan, tapi diwakilkan saja. Bisa Ibu ambil ya. Terima kasih. Nah,
kritik saran ini ya sebagai pembangun bagi kita di dalam proses pembelajaran. Itu yang perlu Ibu garis bawahi. Bukan sebagai sifat penghinaan akan kekurangan dari kelompok lain. Nah, selanjutnya Ibu ingin ya salah satu kelompok mengutarakan hasil evaluasi kelompok yang telah maju. Coba kelompok 3 terlebih dahulu mengevaluasi kelompok-kelompok yang telah maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan dari kelompok 3 akan mengevaluasi jalannya diskusi kita pada hari ini. Secara keseluruhan, menurut pandangan dari kelompok kami, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan semua kelompok itu sudah cukup bagus dalam penyampaian diskusi pada hari ini. Akan tetapi ada lebih baiknya bila intonasi cara pengucapan kita lebih diperbaiki dan agar kita sama-sama dapat lebih mengerti diskusi materi yang telah disampaikan dengan lebih jelas. Terima kasih Rizky. Tadi hasil diskusi sudah kita analisis, sudah kita evaluasi, dan alhamdulillahnya diskusi hari ini berjalan dengan baik. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita bahas sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih kompleks. Ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan Safa maju ke depan. Jadi Safa ini mewakili ya. Silakan Safa. Perkenalkan, saya Safa Syakira dari kelompok 3 ingin mewakili kesimpulan setiap kelompok yang di sini dapat dibedakan menjadi 3 kesimpulan. 1. Penghapusan politik apartheid oleh Nelson Mandela sesuai dengan apa yang telah diusahakan, bahwa politik apartheid berhasil diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemenangan Mandela dalam perlawanan terhadap politik apartheid justru karena aksi damai yang dilakukannya. Tetapi ketika Nelson Mandela menyerukan untuk melakukan pembogokan massa dalam aksi perlawanan terhadap politik apartheid, maka hal ini menyebabkan Nelson Mandela harus meringkuk di dalam penjara. Ketika Mandela meringkuk di dalam penjara, inilah kemudian terjadinya demonstrasi secara besar-besaran dari para pendukung, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kedua, perubahan demi perubahan pun berangsur-angsur dirasakan oleh kaum kulit hitam. Standar hidup mereka pun naik dan disejajarkan dengan kulit putih. Fasilitas umum diperluas dan merata. Afrika Selatan benar-benar mulai babak baru dalam sejarah. Kini semua ras memiliki kedudukan yang sama. Bagian 3. Setelah peristiwa apartheid berakhir dan pada saat Mandela menjabat sebagai presiden, negara bagian Afrika Selatan lainnya seperti Natal, Johannesburg, Lesotho dapat merasakan adanya kebebasan. Tetapi itu ada juga yang tidak merasakan bahwa kebebasan itu, seperti Angola. Bahkan pada saat itu ada negara bagian yang baru merdeka seperti Zimbabwe pada tahun 1994 bertepatan dengan terpilihnya Nelson menjadi presiden. Ya, itu saja Safa. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Safa telah mewakili kita ya menyimpulkan. Maka di sini saya pertegas kembali bahwa politik apartheid ini akhirnya diselesaikan oleh salah satu tokoh yaitu Nelson Mandela lewat perjuangannya dan dibantu juga oleh tokoh-tokoh yang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan post test. Silakan keluarkan handphone karena soal post test itu akan Ibu kirim lewat WA group. Benzema ada di sini. Oke. Tadi sudah dijelaskan kesimpulan oleh teman-temannya ya, yang diwakili oleh Safa. Selanjutnya kalian sudah mengerjakan post test. Nah, maka sebelum benar-benar berakhir, oh Bu, berakhirnya itu lamonian. Iya betul ya. Kita akan merefleksi bersama-sama. Siapa yang ingin membantu Ibu membacakan hasil refleksinya?
Silakan Nak, ke depan. Silakan Sauda bacakan refleksi yang telah Sauda buat beserta teman-teman. Jadi refleksi selama proses pembelajaran ini dapat kami bagi menjadi beberapa kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Kelebihannya diantaranya ada 1, meningkatkan dan mengasah kemampuan kami dalam berpikir kritis dan juga membuat kami lebih memiliki inisiatif dan motivasi di dalam proses pembelajaran ini. Lalu kekurangannya, bagi peserta didik yang biasa hanya menerima informasi dari guru akan mengalami kesulitan di awal proses pembelajaran ini. Lalu kurangnya rasa percaya diri akan hasil diskusi. Iya, itu saja. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, itu adalah hasil refleksi yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita dapatkan. Jadi di dalam proses pembelajaran ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, kelebihan dan kekurangan ya, menjadi bahan yang akan kita pertimbangkan kembali di materi selanjutnya. Nah, untuk tugas kalian yang harus kalian lakukan supaya kalian lebih paham lagi, silakan nanti di rumah itu mengerjakan tugas sejarah peminatan pada halaman 56 sampai dengan 60, materi politik apartheid. Sudah dapat? Ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 90 menit. Waktu sudah menunjukkan 90 menit, maka tandanya sudah berakhir pembelajaran sejarah peminatan. Maka marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk interaksinya. Hari ini sangat menyenangkan. Saya tutup pertemuan kita terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.